Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma Jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sudah menggerakkan hati kita untuk melangkah datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, yakni menunaikan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, agama kita, agama Islam sangat mementingkan dan mengutamakan tentang persoalan kebersihan. Mulai dari kebersihan badan, pakaian, kemudian lingkungan. Sehingga saking bersihnya agama Islam dan menyuruh umatnya untuk bersih, setiap sholat kita selalu disuruh untuk bersuci, berwudu. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersuci, berbersih-bersih sebelum salat, karena kita menghadap yang maha suci. Kemudian juga apabila pakaian kita terkena najis, maka dianjurkan membersihkan terlebih dahulu baru salat. Dan yang ketiga inilah yang menjadi masalah bagi kita, terkhusus di Kota Padang, yakni kebersihan masalah lingkungan atau kebersihan tempat. Setiap pagi para petugas sampah sudah mengumpulkan dan membuang sampah ke tempatnya. Lalu ketika beberapa jam berlalu, setiap meter kita melangkah, kita selalu menemukan sampah-sampah yang berserakan. Padahal agama kita, agama yang mulia, yang menganjurkan dan mewajibkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Mayoritas orang Padang beragama Islam. Tentu seharusnya apabila orang Islam mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna, maka akan bersihlah lingkungan kita. Mungkin masih ada yang menganggap Bapak Ibu, agama itu hanya sholat saja, agama itu hanya puasa saja. Menjaga kebersihan ini bukan persoalan agama, mungkin ada yang begitu. Padahal menjaga kebersihan ini adalah juga urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai, menyayangi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya, yang membersihkan dirinya, yang membersihkan lingkungannya. Jamaah rahimakumullah, menurut data dari republika.co.id bahwa produksi sampah di Kota Padang sehari itu 640 ton. 640 ton yang bersumber dari sampah-sampah rumah tangga, rumah makan, rumah sakit, rumah sekolah, rumah ibadah, hotel dan lain-lain.
Itu 640 ton per hari. Kita tidak bisa bayangkan seandainya petugas sampah tidak mengambil seminggu saja sampah di kota Padang, maka Padang akan berubah menjadi kota busuk, kota yang sangat menjijikkan. Sebenarnya jamaah rahimakumullah berawal dari perkara-perkara yang kecil saja. Membuang sampah pada tempatnya. Kau tidak ada pak, jotong-tong sampah itu yang KL. Contoh kecil. Masih saja kita temukan di tempat berwudu, di WC laki-laki, ada puntung rokok yang berserakan. Itu pasti apa-apa yang merokok, Pak. Pasti apa-apa laki-laki yang merokok. Di WC laki-laki masih saja ditemukan puntung rokok. Bayangkan, mohon maaf, sambil BAB merokok. Alangkah joroknya itu. 2 kali dihirupnya. Menghirup aroma WC dan menghirup rokok sekaligus. Kemudian setelah itu dibuang begitu saja. Di WC perempuan juga ditemukan pembalut popok anak bayi. Kok segitunya itu karakter watak orang terhadap kebersihan itu. Betapa tidak pedulinya. Seandainya WC itu tersumbat, dibongkar lagi lah WC masjid, memakan biaya puluhan juta. Gara-gara yang tadi ya hal-hal yang kecil. Padahal semua tahu bahwa kebersihan sebagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Tapi yang diamalkan ajaran Islam ini mungkin solat saja. Kebersihan itu bagi mereka mungkin itu tidak ajaran Islam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata akar dari permasalahannya adalah karakter dan kebiasaan atau budaya masyarakat. Cobalah misalkan Bapak Ibu, sehari saja hujan, akan menumpuklah sampah-sampah di pantai Padang itu. Ratusan ton menumpuk itu. Dari mana sumbernya? Ya dari bandar-bandar, dari selokan-selokan warga, kemudian terus ke Bandar Bekali sampai ke Muara Padang. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pemerintah. Banyak yang begitu, padahal perilakunya yang salah, tapi yang disalahkan pemerintah. Jamaah yang dirahmati Allah, kebersihan ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab petugas. Bisa dites Bapak, wacan lihat saya kau di luar nampak saruk tu, ada orang lewat dekat saruk tu, lata tendang saruk tu dinondak kanyu ambil tu. Allah tak tendang saruk tu dia ndak kanyu ambil aja tangan itu. Nyupalape je dapat. Itulah yang disebut dengan karakter itu. Dari dalam itu, dari jiwanya. Untuk apa kita gembar-gemborkan an-nazafatu minal iman? Itu ungkapan itu bukan hadis, tapi itu adalah ungkapan kebersihan sebagian dari iman. Yang hadisnya adalah at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Sudah lengkap semuanya ajaran Islam. Tapi kebiasaan-kebiasaan jelek, kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu dirubah. Maka jamaah dirahmati oleh Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang membuat kerusakan seperti itu. Gara-gara hal-hal kecil rusak lingkungan olehnya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Bumi yang awalnya diberikan oleh Allah dengan mantapnya, dengan hebatnya, kemudian dirusak oleh manusia. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau Allah tidak suka, berarti Allah benci kepada orang yang membuat kerusakan. Allah benci kepada orang yang tidak menjaga kebersihan. Allah benci kepada orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Tanpa merasa bersalah saja Pak.
Kadang sampah tu dia torancak lo pak, sedang torancak ada portuner bagai pajero bagai kan, sarok-sarok tisu karate atau pasti makan buang. Kan orang kelas atas boleh dikatakan begitu, tapi karakternya kotor, budayanya tidak bersih, kebiasaan-kebiasaannya kotor. Maka kehidupan sehari-hari ini yang sebagai bukti bahwa kita seorang muslim. Muslim itu bukan dilihat ketika bapak rukuk sujud saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita perlihatkan bahwa kita orang Islam yang menjaga kebersihan. Bahkan dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam yang sejati itu adalah orang yang Islam yang selamat orang lain dari tangannya, dari kejahatan tangannya dan lisannya. Membuang sampah itu kejahatan tangan. Sudah makan pisang macam pan saya tak kali cik orang zina. Wah tak tahu dosa tak sengaja. Itu kejahatan tangan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita amalkan ajaran Islam bukan masalah ibadah, solat saja. Seluruhnya Islam ini kita amalkan termasuk masalah kebersihan. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.